Hai minasan, akhirnya aku bisa bikin video dan ini tuh aku udah di Jepang. Jadi aku mau jelasin aja tahap akhir, tahap ketiga ya, finally aku bisa ke Jepang. Dan buat kalian yang belum nonton tahap ke satu, tahap kedua silahkan dulu diikutin. Dan tahap ketiga ini aku mungkin hanya memberitahu saja sih gimana proses selanjutnya sampai akhirnya bisa masuk Jepang. Emang agak ribet, banyak dramanya ya, karena Jepang itu ya ribet seperti yang kalian tahu. Jadi seperti apa, ikuti aja videonya ya. Nah, setelah kalian mengantongi beberapa dokumen seperti yang di tahap 1 dan di tahap kedua, nah kelengkapan dokumen berikutnya adalah tiket yang sudah kalian print dan juga hasil negatif tes swab kalian ya, corona ya. Format dari rumah sakit atau klinik yang kalian kunjungi, formatnya itu sesuai dengan format dari imigrasi pihak Jepang. Gini, kebetulan Jepang itu kan minta hasil swab PCR kita itu tidak lebih dari 72 jam. Nah, jadi saya itu swab PCR-nya pagi tanggal 23 dan nanti malam hasilnya keluar. Tapi drama yang terjadi adalah malamnya tuh kita nungguin gitu loh, karena dari pihak LPK-nya bilang kan nanti kalau kita nggak telepon berarti aman gitu, dan kita tungguin sampai nggak bisa tidur, sampai jam 3 pagi kita melek nggak bisa tidur kok nggak ada telepon, jadi kita pikir aman kan. Nah di pagi harinya harusnya kita mendapatkan kabar bahwasanya kita tuh negatif, tapi ternyata ada kesalahan, nggak salahan sih, ada masalah, ada problem sedikit gitu. Jadi di rumah sakitnya itu ada masalah yang akhirnya kita itu nggak bisa mengetahui hasilnya secara cepat gitu, dan dokternya bilang kayaknya jam 12, jadi kita nunggu jam 12 siang masih dengan kecemasan ya, sarapan pun juga nggak enak. Dari dapat sarapan di hotel itu semangka, jadi rasanya kayak timun hambar gitu. Terus nungguin jam 12 belum, jam 1 belum, jam 2 belum, sampai jam 3 itu masih belum dapat kabar kita tuh negatif atau nggak tahu juga sih. Nah, itu tuh jam 3 guys, kita udah tepar, kita udah kayak yang dagdikduk juga, tidur juga nggak nyenyak, sampai setengah 4 kita nungguin. Aduh. Dan kenapa? Karena aku kan di Karawang, harusnya dari Karawang ke Soekarno-Hatta itu kan 2 jam ya kalau nggak macet gitu. Jadi kita kalau nggak berangkat jam 4 itu tuh kita akan ketinggalan pesawat, dan pasti akan ini deh, lari-larian gitu di bandara. Karena saran saya lebih baik kalian 4 jam sebelumnya itu udah tiba di bandara, 4 jam sebelum keberangkatan. Dan dengan dagdikdukdernya akhirnya setengah 4 itu kita mendapatkan kabar, dan alhamdulillahnya kita berenam negatif. Jadi langsung ke bandara, dan itu tuh hujan banget guys. Pokoknya kita tuh bener-bener ngerasa ya kalau apapun itu perjuangan itu pasti ada ya. Jadi dulu aku Kensuke itu juga nggak serta-merta langsung berangkat gitu. Kensuke juga melalui proses yang begitu rumit dan banyak drama, dan Tokutegino pun seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah nyampe di bandara. Setelah sampai di bandara itu udah check-in, antriannya tuh udah panjang banget. Tuh guys, udah antri panjang banget untuk check-in. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan tiket kita, lalu kita masuk ya ke imigrasi Indonesia. Kita diperiksa apakah kamu membawa benda tajam. Kalau untuk di kabin itu kan nggak boleh ada benda tajam, cukuran, gunting apa segala macam, tripod itu juga nggak boleh. Jadi kalau kalian mau aman, lebih baik tas ransel kalian itu isi buku atau isi jaket atau isi baju aja. Nanti setelah itu melalui ke imigrasi ya seperti biasalah, kalian masuk ke pesawat gitu kan. Sebelum masuk ke pesawat gitu di imigrasi Jepang nanti dicek apakah data kalian, kelengkapan data kalian itu benar, valid, dan nanti di ruang boarding. Nah nanti di ruang boarding itu kebetulan aku pakai ijal ya, jadi nanti pas di ruang tunggu boarding itu nanti kita akan mengisi kuesioner. Ini gunanya untuk masuk ke Jepang. Kuesionernya itu namanya Kokoa ya. Kalian setelah mengisi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ya, kayak nama, tanggal lahir, lantas yang paling penting itu adalah nanti kalian dikarantina di mana gitu. Kalau aku kan belum tahu apakah di Gunma atau di Tokyo, jadi aku tulis di Gunma Keng sesuai alamat perusahaan saya.
Nah, lalu mengosongkan nomor telepon. Nanti kalau di situ ada pilihan agree, setuju, atau don't agree, atau tidak setuju, kalian pilih aja yang tidak setuju, karena yang setuju tuh nggak bisa diketik. Jadi setelah itu kalian ikutin aja panduannya, dan ada juga kok yang berbahasa Indonesia. Ikuti sampai akhirnya nanti kalian mendapatkan barcode. Itu nanti kalian screenshot, simpen, itu nanti untuk masuk ke Jepang. Dan setelah itu ya seperti biasa sih. Nah, alurnya setelah turun dari pesawat, kita itu harus sabar menunggu karena ada beberapa pembagian ya. Ketika turun dari pesawat itu aku kayaknya nunggu sekitar setengah jaman. Setelah itu giliran aku turun, nanti itu ada arahan gitu loh dari petugasnya. Arahan nanti kita di situ pertama-tama adalah kita dapat kayak formulir yang sebelumnya sudah kita isi di Indonesia ya. Jadi kalau kalian sudah punya barcode yang kalian screenshot itu udah aman. Nanti di situ kita dapat tabung kecil gitu. Jadi kalau di Jepang itu nggak disogok dari hidung atau dari tenggorokan, tapi kita itu kayak dikasih tabung kecil. Nanti seberapa kita mengumpulkan air liur ludah kita, jadi tinggal ngeludah aja di tabung itu. Tapi kalau udah ya udah sih, itu aja, jadi nggak disogok-sogok. Jadi nanti sambil nunggu hasil kita apakah negatif atau gimana, itu nanti kita masih melalui beberapa tahap, terus ngantri lagi, panjang lagi ya kan, sampai akhirnya di tahap di pos kedua itu kita tuh nanti dimintain barcode tadi itu, barcode kuesioner tadi itu. Kalau misalnya kalian sudah punya ya udah tinggal nunjukin aja, nanti masuk ke pemeriksaan dokumen dan juga kita mendapatkan nomor antrian untuk pengambilan hasil kita. Jadi nanti nunggu lagi di situ, lama lagi gitu. Pokoknya prosesnya tuh sekitar kurang lebih 4 jaman. Nanti nunggu, udah gitu dipanggil, dan nanti akan ada kertas gitu yang menyatakan kalian negatif atau positif. Kalau negatif ya lolos, kalau positif kalian akan dikarantina. Jadi alhamdulillahnya kita berenam lolos. Nah, belum berakhir, di pos ketiga adalah pos imigrasi gitu kan, dimana di situ nanti akan dituker Zairyo Card ya, KTP. Jadi aku udah dapat KTP. Maaf aku nggak bisa share karena di KTP itu terbilang penting ya, nanti aku takut disalahgunakan gitu. Jadi aku udah punya Zairyo Kado. Jadi itu nanti kita hanya menyerahkan dokumen yang diminta sama Jepangnya, dan yaudah setelah itu dapet deh kartunya. Jadi sebenarnya prosesnya itu dibilang ribet ya ribet, simple juga enggak sih, karena panjang banget. Jadi memang negara Jepang ini benar-benar memperhatikan banget ya warganya gitu, supaya yang masuk ke Jepang itu nggak sembarangan. Maka pemeriksaannya pun juga ketat banget gitu. Tapi kalau kalian memiliki dokumen yang lengkap dan negatif, saya rasa sih nggak akan ada masalah. Nah, jadi seperti itu proses ribet dramanya ketika nanti mau ke Jepang di musim corona. Tapi ya namanya proses itu kan tidak akan mudah ya, sedrama seribet apapun. Alhamdulillah aku bisa sampai di sini dan nggak menutup kemungkinan gitu loh. Jadi buat kalian siapapun itu pasti bisa, asal kalian itu satu ada niat, tekad yang bulat, lantas ada kemauan ya, usaha, doa, dan juga tindakan. Jadi percuma kalau misalnya kalian cuma berusaha aja tapi kalian nggak ada doa, juga itu percuma ya. Jadi berdoa dan juga berusaha dengan baik, melakukan sungguh-sungguh, insya Allah sih pasti siapapun kesempatan ini akan diberikan oleh siapapun dan pasti kalian bisa ke Jepang. Dan buat kalian yang sudah proses Tokutegino, prosesnya sudah di tahap interview, udah diterima, atau mungkin yang sudah mengikuti channel ini ada yang berhasil dengan cara-cara yang aku lakukan, nanti komen aja, siapa tahu kita di Jepangnya bisa aimasho ya. じゃあ皆さんまた会いましょう。頑張りましょう。